Ta'ala, apa yang barusan kita telah dengar dari managib yang disampaikan, managib daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, tiada lain bukan hanya sekedar untuk kita dengar dan kita banggakan, akan tetapi untuk kita tiru dan kita teladani, kita jadikan sebagai panutan untuk kita, dan pulang dari tempat ini kita membawa perubahan yang lebih baik untuk diri kita. Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau mengatakan, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutubah bakka lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu at-ta'ba lahu ishtighalun bihifdhi sirri an dakhalin laythun nizali idha ma'araka ar-rukabah. Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih menggambarkan tentang para aulia Allah, leluhur kita, manusia-manusia suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saat ini kita banggakan, pelita-pelita bagi alam semesta menuju kepada keridhaan Allah. Mereka menjadi manusia-manusia mulia. Apakah dengan tidur? Apakah dengan dunia dan harta yang mereka kejar-kejar? Tidak. Akan tetapi mereka menjadi mulia ketika mereka menghambakan diri mereka kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Habib Abdullah bin Husain Balfaqih mengatakan, berapa banyak aku telah kehilangan manusia-manusia yang diridai oleh Allah dengan wafat mereka, yang mana sifat mereka seumur hidup mereka, ma faraga dzikra tulal umri wal kutubah, seumur hidup mereka tidak pernah sesaat pun mereka lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan dan hati mereka selalu berzikir dan mengingat kepada Allah. Hari-hari mereka sibukkan dengan membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Kita mendengar tentang managib Al-Habib Abu Bakar, bagaimana hari-hari beliau dimakmurkan dengan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, dengan kitab-kitab Aslafun As-Salihin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang membuat kehidupan mereka menjadi bahagia. Inilah yang membuat kehidupan mereka menjadi berkah. Bahkan ketika kita mendengar tentang sejarah kehidupan mereka yang semacam ini, kita merasakan ketentraman ketika kita mendengarnya. Maka bagaimana keadaan mereka yang mengalami keadaan semacam itu? Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah hari-hari mereka dipenuhi dengan kitab-kitab, dengan zikir kepada Allah. Bagaimana keadaan hari-hari kita? Hari-hari kita sibuk dengan membaca koran dan majalah. Lebih banyak kita memegang Facebook, Twitter, internet daripada kita memegang Al-Quran, kitab Allah. Lebih banyak kita sibuk memikirkan dunia politik dan dosa orang lain daripada keadaan kita kepada Allah. Daripada kita memikirkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pulang bawa perubahan di dalam diri kita. Lihat mereka, ma faraga dzikr tulal umri wal kutuba bakka lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu at-ta'aba. Malam-malam mereka lalui dengan apa? Dan malam-malam kita lalui dengan apa? Berapa sinetron yang telah kita hatamkan di malam-malam hari kita? Mereka di malam hari, air mata mereka selalu berlinang. Apa yang mereka tangisi? Apa yang mereka sedihkan? Mereka menangisi dosa-dosa mereka. Dosa apa yang mereka lakukan? Siapa yang lebih pantas menangis, mereka atau kita? Mereka menangis, mereka sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah yang dibanggakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
hamba-hamba Rahman, titel yang terbaik yang Allah berikan kepada mereka, yang melebihi daripada titel yang ada di muka bumi. Dengan apa mereka meraih titel yang agung ini? Dengan takwa kepada Allah, dengan kerendahan hati mereka, tidak mengenal kesombongan, tidak mengenal kedengkian, tidak mengenal kebencian, berjalan di muka bumi, yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di malam hari mereka sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat mereka. Inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tentang mereka. Inilah yang disebutkan oleh aslafun as-salihin di dalam manaqib-manaqib mereka. Namun ayuhal ahbab, apakah sejarah mereka hanya untuk menghiasi ketika ditulis oleh mereka, hanya untuk menghiasi kertas-kertas mereka? Tidak. Tapi sejarah ditulis untuk kita meneladani mereka dengan sebaik-baiknya. Ikuti jalan mereka. Ikuti jejak mereka. Pulang dari tempat kita, apa yang barusan kita dengar dari manaqib, dari seruan, dari ajakan, pulang kita rubah keadaan diri kita. Memang kita nggak sempurna, tapi sebaik-baiknya orang adalah yang mau berubah menjadi lebih baik. Bawa perubahan. Lihat keadaan anak-anak kita di rumah, lihat keadaan wanita-wanita kita di rumah. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sayyiduna Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Talib di akhir hayatnya, siapa yang tidak mengenal Hasan bin Ali bin Abi Talib? Manusia yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ibni hadza sayyid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibanggakan oleh Nabi Muhammad, sayyid, pemimpin. Di akhir hayatnya beliau menangis. Ditanya oleh beberapa keluarganya, mengapa engkau menangis? Kakekmu Rasulullah, ibumu Fatimatul Zahra, ayahmu Ali bin Abi Talib, dan mereka telah menanti kedatanganmu saat ini. Apa jawab Sayyidina Hasan bin Ali? Beliau mengatakan, aku menangis tiada lain, akhaf an yuslaka bi ghaira maslakihim. Yang aku khawatirkan adalah ketika aku meninggal dan dibangkitkan bukan bersama mereka. Ini Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib. Bagaimana keadaan kita ayuhal ikhwan? Beliau takut apabila di hari kiamat jauh dari mereka. Bagaimana keadaan kita? Jadikan takwa sebagai hiasan kita dan hiasan anak keluarga kita. Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih menyebutkan tentang orang-orang tua kita, bukan orang lain, orang tua kita. Lahum minat taqwa ajallu zina. Perhiasan mereka bukan emas perak, itu hina di mata mereka. Bukan jabatan yang mereka kejar-kejar, yang mereka banggakan, tapi kebanggaan mereka adalah taqwa kepada Allah. Tahajud di malam hari, kitab Al-Quran, mendidik anak-anak mereka, mereka korbankan segalanya untuk meraih keridhaan dari Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang telah kita korbankan? Ya Rabb, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, kita pulang membawa perubahan yang terbaik di dalam diri kita dan keluarga kita. Bawa semangat ini. Dan ini adalah tanda digabulkannya segala harapan kita oleh Allah di tempat yang mulia ini. Orang yang telah diampuni oleh Allah di tempat ini, dan insya Allah semua kebagian pengampunan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Tapi tanda pengampunan Allah untuk diri kita, baju yang dicuci, yang belum dicuci berbeda. Orang yang diampuni dengan yang belum diampuni keadaannya berbeda. Mudah-mudahan kita pulang dengan membawa perubahan besar untuk diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, menjadi keadaan yang lebih baik, yang diridhai oleh Allah, yang diridhai oleh Rasulullah, dan mereka leluhur-leluhur kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar memberikan kesehatan kepada para ulama-ulama kita, orang-orang tua kita yang masih ada di tengah-tengah kita. Tiap waktu kita mendengar fulan meninggal dunia daripada orang saleh,
fulan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan diperbanyak oleh Allah di muka bumi orang-orang yang semacam Al-Habib Abu Bakar, diperbanyak, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan kita ketika melihat anak-anak kita menjadi manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.